Perkantoran dan Pelayanan Bisnis. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 1 Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling guru berstandar industri yang diselenggarakan oleh BPPT MPV Dispar. Saya tergabung dalam kelas Administrasi Profesional B kelompok 1. Sebagai bagian dari tugas evaluasi dan proyek ini, kami ditantang untuk mengimplementasikan standar industri yang sesungguhnya ke dalam lingkungan kerja. Pada proyek kali ini, saya berperan sebagai staf administrasi PT Nusantara Tata Solusi. Dalam video ini, kami akan mendemonstrasikan beberapa tugas, alur kerja, dan beberapa penanganan administrasi profesional yang efektif dan efisien berstandar industri. Mari kita saksikan bagaimana teori, kompetensi, dan praktik kerja berpadu pada PT Nusantara Tata Solusi, dan selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Andi, bisa kenalan saya sekarang? Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Ibu Karina, apakah ada yang bisa saya bantu? Silakan Ibu Andi. Terima kasih. Terkait dana kas kecil yang Ibu ajukan, kemarin sudah saya ACC. Silakan mengelola dengan baik. Jangan lupa laporannya ya Bu. Siap Ibu, saya akan membuat laporannya segera dan melaporkannya kembali kepada Ibu. Terima kasih. Ini adalah formulir pengajuan dana kas kecil yang menjadi bukti bahwa bendahara yang bernama di sini Yunisara yang juga membuat dan mengajukan dana kas kecil kepada manajer keuangan Anis Fadilah sudah diajukan, dan ini bukti formulirnya. Dan untuk kas ini menggunakan sistem dana tetap, yaitu 10 juta rupiah pada periode Maret 2026 dengan sisa saldo 750.000 pada kas sebelumnya yang tersisa. Jadi untuk pengajuan dana kas kecil bulan berikutnya, yaitu Maret 2026, adalah Rp9.250.000. Selanjutnya, setelah diajukan, maka dana kas turun dari manajer keuangan kepada bendahara dan diturunkan lagi kepada staf administrasi, itu sebesar Rp9.250.000 yang diterima oleh asisten administrasi yang bernama Anggi Belinda untuk pengisian dana kas kecil. Lalu setelah dana kas terpenuhi, di sini saya sudah membuat bukti-bukti pengeluaran kas. Sini berjumlah 20, di mana di atas kanan bukti pengeluaran kas ada KK, yaitu artinya kas keluar nomor 1, artinya kas keluar yang pertama pada bulan Maret yang dilakukan oleh asisten administrasi, yaitu pembelian kertas A4 sebesar Rp250.000 ke toko sumber ATK dan disetujui oleh penanggung jawab dari toko sumber ATK. Selanjutnya ini adalah bukti kas keluar nomor 2
yang dibayarkan kepada kasir PLN sebesar Rp1.200.000 untuk pembayaran tagihan listrik pada tanggal 1 Maret 2026 sebesar Rp1.200.000 dibayar oleh administrasi, disetujui oleh bendahara dan diterima oleh penanggung jawab dari PLN. Selanjutnya, kas keluar nomor 3 ada pembayaran jasa kirim dokumen sebesar Rp30.000 dibayarkan kepada kantor pos pada tanggal 5 Maret 2026, dibayarkan oleh asisten administrasi dan disetujui oleh bendahara serta diterima oleh penanggung jawab dari kantor pos. Terdapat 20 bukti pengeluaran kas yang terdapat pada bulan Maret 2026. Ini dia bukti-bukti pengeluaran kasnya. Dari 20 kas keluar, asisten administrasi mengajukan dana kas kembali sebesar Rp7.280.000 untuk di bulan April. Jumlah ini merupakan selisih dari jumlah kas kecil yang keluar dikurangi dengan saldo akhir dari bulan April dari bulan Maret 2026, di mana ini disetujui oleh bendahara dan dibuat oleh asisten administrasi. Dari seluruh kegiatan pengeluaran kas, agenda pengeluaran kas kecil bisa dijumlahkan di sini itu sebesar Rp7.240.000, sehingga saldo akhir Maret itu Rp2.720.000. Jumlah ini merupakan selisih dari penerimaan kas dan jumlah kas keluar. Maka dari selisih tersebut digunakan sebagai acuan permintaan dana kas kecil kembali pada bulan April 2026. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Ibu. Saya ingin mengonfirmasi gaji karyawan bulan ini. Baik, data gaji karyawan sudah saya siapkan. Untuk total karyawan yang menerima gaji di bulan ini ada 10 orang ya, Bu. Baik, apakah rekening gaji karyawan sudah lengkap, Bu? Ya, semua data karyawan sudah lengkap dan kami juga sudah kirimkan ke bagian keuangan. Baik, kalau seperti itu, gaji karyawan pembayarannya segera kami proses ya, Bu, dengan melalui transfer bank hari ini. Baik, Bu Anggi. Untuk nanti setelah proses transfer diinformasikan untuk laporannya ya, Bu. Baik, Bu, kalau begitu saya akan segera membuat laporan. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Siap, Bu. Saya mau membayar dulu yang berulang 40 bulan ini sebanyak 5 unit ya, Bu. Baik, sebentar ya, Bu. Baik, Bu, TV-nya merek TCL 43 inch 5 unit ya, Bu? Ya, betul, Bu. Baik, harga per unitnya Rp3.200.000, jadi totalnya Rp16 juta. Apakah pembayarannya tunai atau mau transfer, Ibu? Transfer boleh.
yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atas nama PT Nusantara Tata Solusi. Oke, ini ada Bu, berapa totalnya? 16 juta Ibu. Ini bukti transfernya Bu. Baik, sebentar ya Bu, saya cek. Baik Ibu, transfer sebesar 16 juta rupiah sudah kami terima. Dan ini ada nota pembayarannya. Ini nota pembayarannya Ibu. Dan ini ada kartu garansi yang berlaku selama 1 tahun setelah pembelian Ibu. Baik, terima kasih Bu. Sama. Selamat pagi Bu. Saya Nia dari Halo Komputer. Servis CPU-nya sudah selesai Bu. Dan barangnya sudah ada di bawah. Ini kwitansinya. Baik, terima kasih. Silakan Bu, ditandatangani dulu untuk Sudah Bu. baik, 350.000 ya Bu. Terima kasih. Bukti transaksi kas dan non-kas pada periode Maret 2026, di mana transaksinya ini ada yang kas, ada di sebelah sini, dan non-kas atau pembayarannya melalui transfer. Yang pertama, pada transaksi kas di sini pada tanggal 3 Maret 2026, perusahaan mendapatkan penjualan kipas angin Cosmos dan diterima uang sebesar Rp2.800.000, metode pembayarannya tunai. Lalu pada tanggal 3 Maret 2006 juga terjadi penjualan microwave sebesar Rp27.200.000 dengan metode pembayaran tunai. Pada tanggal 10 Maret 2026, perusahaan membeli kabel konektor dan masuk ke akun pengeluaran sebesar Rp8.000.000. Pada tanggal 17 Maret 2026, perusahaan juga mengadakan pembelian vacuum cleaner 2 unit sejumlah Rp1.200.000 masuk ke akun pengeluaran dengan metode pembayaran tunai. Begitupun pada transaksi-transaksi selanjutnya dibayarkan dengan tunai. Lalu di sini untuk transaksi kas pada penerimaan berjumlah Rp40.272.000 dan pada pengeluaran kas sebesar Rp15.200.000. Selanjutnya, pada transaksi non-kas ada 8 transaksi dengan pembayaran transfer bank, mobile banking, kartu kredit, kris, elektronik wallet dana, dan kartu debit. Di mana pada tanggal 4 Maret perusahaan mendapatkan penjualan televisi 43 inch 5 unit dengan metode transfer bank sebesar Rp16.740.750. Yang kedua, pada tanggal 5 Maret 2026 perusahaan melakukan kas keluar dengan keterangan pembayaran gaji karyawan sebesar 27 juta dengan transfer bank. Lalu perusahaan juga melakukan
Pengeluaran kas untuk perbaikan AC sebesar Rp2 juta. Pada tanggal 13 Maret 2026, perusahaan mendapatkan penjualan kembali mesin cuci Samsung sebanyak 8 unit dengan jumlah Rp29.800.000 dengan metode pembayarannya kartu kredit. Dan transaksi-transaksi lainnya yang juga menggunakan metode non-kas. Dari transaksi-transaksi non-kas tersebut dapat dijumlahkan untuk penerimaan kasnya itu sebesar Rp59.728.000 dan untuk pengeluaran kasnya sebesar Rp36.750.000. Maka dari itu bisa direkapitulasi dari transaksi kas dan non-kas, yaitu untuk transaksi penerimaan kas dan non-kas jika dijumlahkan yaitu Rp47.272.000 ditambah Rp59.728.000 yaitu berjumlah Rp100 juta. Dan untuk transaksi pengeluaran kas dan non-kas yaitu dari Rp15.200.000 ditambah Rp36.750.000 berjumlah Rp51.950.000. Maka dari itu sisa saldo kas yaitu Rp100 juta dikurangi Rp51.950.000 yaitu berjumlah Rp48.050.000. Ini adalah beberapa bukti transaksi kas dan non-kas. Di sini ada transfer dana sebesar Rp16 juta. Lalu ada kwitansi pembelian TV LED TCL sebesar Rp16 juta. Dan ini adalah kartu garansi digital dari PT Nusantara Tata Solutions. Sekian video yang telah dibuat. Terima kasih sudah menyimak. Salam vokasi. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia.